Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Hari ini saya mau bahas salah satu karunia yang dikatakan oleh 1 Korintus 12 ayat 28, yaitu karunia untuk melayani. Katakan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, karunia untuk melayani. Alkitab katakan bahwa karunia melayani diberikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, supaya mereka bisa menolong orang lain. Bukan cuma menolong orang lain, mereka bisa menolong satu kota, bahkan satu bangsa bisa ditolong oleh mereka ketika mereka melayani dengan karunia ini. Menurut Alkitab, setiap orang percaya memiliki karunia Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu believe Jesus, maka pada saudara dan saya itu ada karunia. Maka Bapak Ibu dan saya harus tahu apa karunia. Karunia itu bisa saja disampaikan oleh nabi, bisa Anda dengarkan melalui nubuatan apa karunia Bapak Ibu, atau bisa saja disampaikan oleh gembala atau orang tua rohani saudara berkata kepada Bapak Ibu, ini karuniamu seperti ini. Karena seorang Bapak itu adalah tahu potensi saudara, menentukan, memberitahukan karunia, menaruh fondasi, menentukan bahwa ini karuniamu loh, ini bagian yang harus kamu maksimalkan. Dan karunia ini diberikan kepada orang yang betul-betul percaya kepada Kristus secara pribadi. Tadi saya katakan, menurut Alkitab, setiap orang percaya memiliki karunia Roh Kudus. Dan salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia untuk melayani. Dan salah satu karunia ini adalah karunia untuk melayani, ini adalah karunia Roh Kudus. Karunia untuk melayani tubuh Kristus. Nah, seharusnya semua orang percaya memakai karunia melayani untuk menolong sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Karunia ini dipakai untuk menolong orang lain. Kenyataannya adalah banyak orang tidak mau melayani orang lain. Mereka hanya bergantung kepada seseorang. Mereka hanya bergantung kepada orang yang kuat saja, orang yang mampu saja, orang yang bisa saja. Sedangkan mereka berpikir bahwa mereka nggak mampu, padahal mereka katakan bahwa mereka orang percaya. Ayo hari ini kita belajar beberapa hal tentang karunia melayani ini. Yang pertama, berbagai pelayanan di masa karunia melayani dapat difungsikan. Beberapa pelayanan di mana karunia melayani dapat difungsikan. Kira-kira Bapak Ibu tanya gini, Pak Pendeta, kira-kira karunia melayani ini dapat difungsikan di mana? Saya belajar beberapa hal, bahwa karunia melayani dipakai untuk melayani mereka yang memiliki masalah, persoalan, pergumulan hidup. Karunia melayani dipakai untuk melayani orang yang sakit. Karunia melayani dipakai untuk melayani orang yang miskin dan teraniaya. Orang yang miskin ini gereja menyediakan diakonia kepada mereka. Karunia melayani di situ, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat di mana karunia melayani itu dapat difungsikan, maka difungsikan ketika kita menolong mereka yang bermasalah. Kita mendoakan mereka yang sakit. Kita menolong orang yang miskin. Kita membantu mereka yang teraniaya. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 40 berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai nanti kita baca mulai ayat yang ke-35, 36, 37, 38, 39, sampai 40. Yesus datang kepada satu golongan, dan golongan A dan golongan B. Dan Yesus berkata begini, kamu tidak lakukan apapun kepadaku. Dan mereka berkata, kapan kami menolong kau? Kapan mereka itu memberi makan kepada engkau? Tuhan berkata begini, saat kamu menolong mereka yang tidak punya makanan, kamu beri mereka yang tidak punya makanan,
Kamu memberi baju kepada mereka yang tidak punya pakaian. Kamu membawa ke rumah orang yang tidak memiliki rumah. Maka kamu melakukan untuk aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, orang yang teraniaya, orang yang paling miskin, kamu telah melakukannya untuk aku. Prinsip melakukan seperti untuk Tuhan, itu hanya bisa kita kerjakan ketika saudara dan saya punya karunia melayani. Jadi karunia melayani itu adalah melayani orang-orang yang Anda dan saya pikir bahwa Anda dan saya nggak akan dapat apapun dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang miskin, mereka orang-orang teraniaya, mereka mungkin adalah orang-orang sakit, tapi Bapak Ibu punya hati untuk melayani mereka. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu, ada sebuah dorongan yang kuat untuk Bapak Ibu lakukan itu terus-menerus. Maka itulah Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya karunia melayani. Karunia melayani juga dipakai dalam cara yang khusus. Dalam gereja, di tempat pekerjaan, ya, dalam bentuk biasa, itu tidak terjadi orang katakan, wow, nanti supernatural, no. Tapi karunia melayani ini terjadi dalam bentuk biasa, ya. Dan mungkin ketika Bapak Ibu lakukan karunia melayani ini, Bapak Ibu tidak terkenal. Orang tidak puji Bapak Ibu. Orang tidak katakan, tidak ada tepukan bahu dari bos saudara. Tapi Bapak Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara mungkin tanya, misalnya apa? Misalnya ketika Bapak Ibu kerja di kantor, Anda jadi sekretaris mungkin. Ketika Anda kerja, mungkin Anda jadi security, Anda jadi penjaga mungkin, atau Anda bagian dari cleaning service, bagian kebersihan, atau kedua, Anda mungkin bagian daripada pemeliharaan gedung yang dipercayakan kepada saudara. Nggak ada orang yang puji saudara. Ya. Justru mungkin Anda adalah orang yang sering dipanggil, disuruh sana-sini. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa itu adalah bagian daripada kita untuk melakukan karunia melayani. Orang lain datang dan melihat bahwa gedung itu bersih, gedung gereja bersih, tempat kerja Anda bersih, kantor bersih, toilet bersih. Orang melihat administrasi dikerjakan dengan sangat teratur, karena ada orang yang melayani di sana. Ketika Bapak Ibu dan saya menjadi penjaga atau security nih, mungkin Bapak Ibu dan saya menjaga dengan segenap hati sehingga tempat kerja kita itu aman, itu betul-betul bisa terjaga dengan baik. Ya, orang datang dan orang merasa nyaman ketika datang ke tempat di mana kita kerja. Karunia melayani itu bisa, orang bisa lihat di situ dalam bentuk biasa. Dan mungkin ketika Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tidak terkenal. Yang terkenal biasanya para pemimpin. Yang tidak terkenal dalam gereja mungkin orang yang khotbah, orang yang pimpin pujian, tapi orang yang sapu, yang jadi security, orang yang lakukan administrasi, jarang dipuji, saudara. Tapi ketika mereka melakukan dengan benar, dengan baik, maka mereka sedang bertanggung jawab kepada karunia Roh Kudus, yaitu karunia melayani. Mari lakukan dengan segenap hati, saudara dan saya. Amin. Kemudian karunia melayani juga dipakai untuk membangun, ya, untuk membangun di dalam pelayanan. Ya, karunia ini dipakai untuk membangun dalam pelayanan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Karunia melayani ini dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk equip the saint, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus akan dibangun dengan karunia ini. Karunia melayani. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya, karunia ini bisa dimiliki oleh semua orang. Entah itu dia nabi, entah itu dia rasul, entah itu dia pengajar, entah itu dia penginjil, atau entah itu dia guru. Dia bisa memiliki yang namanya karunia melayani. Dan Alkitab katakan begini, karunia melayani ini diberikan dengan tujuan memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ketika orang datang ke gereja, maka gereja harus punya yang namanya kelas-kelas pemuritan. Gereja harus punya namanya kelas-kelas untuk mengajar umat Allah yang tadinya mereka tidak mengerti, untuk sekarang mereka bisa mengerti. Yang tadi mereka tidak bisa mendoakan orang, sekarang mereka belajar untuk mendoakan orang. Yang tadi mereka tidak bisa untuk konseling, mereka sekarang bisa belajar untuk konseling. Yang tadi mereka belajar untuk tidak bisa melayani, sekarang mereka bisa melayani. Karena ini adalah tugasnya adalah equip the saint, membangun tubuh Kristus, artinya meletakkan mereka pada masing-masing fungsi mereka. Ini fungsinya ini fungsinya ini. Nah, karunia melayani akan membawa
pribadi-pribadi yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak bisa berfungsi sekarang bisa berfungsi dalam tubuh Kristus sehingga tubuh Kristus bisa dibangun. Jadi karunia melayani ini, ketika Bapak Ibu lihat dia berfungsi, maka tidak ada cemburu di sana, tidak ada iri hati di sana. Kenapa? Karena dia menaruh orang pada tempatnya masing-masing. Amin. Nah, karunia ini harus Bapak Ibu minta dari Roh Kudus. Harus Bapak Ibu miliki. Karena untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita melakukan ini dengan segenap hati, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa pelayanan akan bertumbuh. Pekerjaan akan bertumbuh. Kalau kita bisnis akan bertumbuh. Kalau dalam keluarga suami atau istri berkata kepada anak-anak, ini karuniamu, ini bagianmu, ini talentamu, pakai itu. Lalu anak-anak memakainya, lalu itu akan memperlengkapi mereka, orang tua memperlengkapi mereka, sehingga itu akan berguna menolong banyak orang, dimulai dari keluarga. Komunitas yang paling besar mungkin gereja, komunitas paling besar mungkin tempat pekerjaan saudara. Kita pakai itu di sana, lalu menaruh orang pada tempatnya, the right man and the right place. Bukan the right man and the wrong place. Bukan, tapi menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Maka mereka akan tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang lebat. Itu yang Tuhan mau, saudara dan saya lakukan. Jadi, berbagi pelayanan di masa karunia melayani dapat difungsikan itu dipakai melayani orang yang bermasalah, orang sakit, orang miskin, orang teraniaya. Dapat juga dipakai di dalam gereja, dalam dunia marketplace. Misalnya Anda sebagai sekretaris, Anda sebagai staf dalam gereja, Anda sebagai staf di dalam tempat pekerjaan saudara, Anda sebagai karyawan di sana, Anda sebagai manajer di sana, Anda juga mungkin sebagai penjaga atau sebagian kebersihan dari sebuah gedung atau penjaga untuk memelihara gedung. Anda melayani dengan segenap hati. Itu bisa juga karunia melayani, termanifestasi di sana. Bahkan juga bisa termanifestasi di dalam saudara dan saya membangun pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Mari gereja Tuhan, kita ikut melayani. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau ikut pelayanan, Bapak Ibu dan saya tidak memenuhi karunia untuk melayani ini. Tapi ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, mungkin kita jadi asyir penerima tamu setiap kali ibadah. Mungkin kita bagian persembahan, kita bagian multimedia mungkin. Kita bagian kameramen, bagian musik. Saudara dan saya melayani sebagai worshiper, sebagai singers. Itu bagian-bagian pelayanan. Untuk saudara dan saya melayani, memperlengkapi tubuh Kristus. Sehingga orang datang dan orang merasa diberkati karena pelayanan saudara dan saya. Hal yang kedua adalah, karunia melayani adalah karunia untuk kepentingan orang lain. Ingat bahwa karunia melayani adalah untuk kepentingan orang lain. Jadi orang yang memiliki karunia ini akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karunia melayani adalah karunia yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Karunia melayani adalah karunia yang tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karunia ini selalu care dengan orang lain. Care for the sick. Mungkin assist the poor, nolong orang miskin. Dan kita peduli dengan orang sakit. Pelayanan mujizat pagi, pelayanan healing and prophecy adalah bentuk karunia melayani untuk kita care dengan orang-orang yang bermasalah, care dengan orang-orang yang butuh pertolongan, sehingga kita tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, maka kita punya spirit of linta. Linta itu cuma punya 2 anak, untukku dan untukku. Selalu mementingkan diri sendiri. 1 Korintus 12 ayat 15. 1 Korintus 12 ayat 15 berkata, andai kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Wow, dari 1 Korintus 12 ayat 15, kalau kita baca, maka Alkitab berkata, seluruh tubuh bukan kaki. Dan kaki itu adalah bagian daripada tubuh. Tidak seluruh tubuh kita adalah kaki. Bisa bayangkan kalau seluruh tubuh kita adalah kaki. Atau seluruh tubuh kita adalah mata. Atau seluruh tubuh kita adalah tangan kanan saja.
atau tangan kiri saja. Tapi Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 12 bahwa masing-masing bagian tubuh kita ditempatkan pada tempatnya. Justru bagi bagian-bagian tubuh yang tidak kelihatan kita harus berikan penghormatan khusus. Dan ingat bahwa karunia melayani adalah karunia yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika Bapak Ibu berdoa dan Tuhan kasih kita karunia kesembuhan, itu bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain. Ketika Bapak Ibu kasih kita karunia, bernubuat, bahkan itu bukan untuk diri kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk diagungkan, tapi untuk menolong tubuh Kristus. Sehingga tubuh Kristus yang tadinya datang ingin mendapatkan jawaban yang tadinya lemah diberikan kekuatan, yang tadinya tidak punya pengharapan dapat pengharapan. Dan intinya adalah karunia melayani itu tidak hanya fokus kepada diri sendiri. Tidak boleh pakai karunia untuk dapat untung. Tidak boleh pakai karunia supaya saudara dan saya semakin kaya. No. Mungkin saudara dan saya nanti satu waktu nanti akan kaya dalam harta benda. Tapi semua yang kita miliki itu tidak boleh untuk diri sendiri. Harus dipakai untuk menolong orang lain. Harus dipakai untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Amin. Karunia yang tidak mementingkan diri sendiri adalah karunia melayani. Karunia melayani adalah karunia untuk kepentingan orang lain. Karena karunia melayani adalah karunia tindakan dan bukan kata-kata. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, karunia melayani adalah karunia tindakan dan bukan kata-kata. Pernahkah Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang pintar bicara, tapi ketika kerja itu nol besar? Kalau kita kerja, maka yang kita kerja itu karena yang di atas kita menyuruh kita. Ketika itu bos kita, pemimpin kita, gembala kita, menginstruksikan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan. Maka tugas kita bukan hanya berkata-kata, bukan hanya berbantah, bukan hanya membicarakan itu sebagai sebuah kebenaran diri sendiri, tapi apa yang diinstruksikan kepada kita harus kita lakukan dalam karunia tindakan. Jadi karunia melayani itu sama dengan karunia tindakan. Jadi bukan karunia hanya berkata-kata, bukan hanya berkata-kata, tapi karunia untuk bertindak. Orang harus melihat hasilnya, orang harus mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu punya kerja, harus bikin dalam bentuk laporan. Lalu bosmu lihat, pemimpinmu lihat. Kalau Anda dalam gereja, maka para koordinator lihat, gembala lihat, bahwa Anda melakukan dengan baik. Anda melakukan tepat seperti instruksi. Ya, bahwa seluruh pelayanan itu kan visi yang Tuhan taruh pada gembala. Sehingga apa yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sama, masa Daud, Tuhan taruh model pelayanannya Daud. Dia bisa merubah tatanan yang dibangun oleh Musa. Dan dia bisa menaruhannya, dikatakan begini, dia bisa menaruh tabut perjanjian hanya di dalam kemah. Makanya disebut dengan pondok Daud. Ya. Supaya tiap hari dia bisa datang dan ketemu Tuhan setiap hari. Padahal di dalam tabernakel Musa, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha kudus. Tapi ketika masa Daud, dia hanya cuma menaruh itu di dalam kemah. Dan Tuhan sangat merindukan pondok Daud itu. Karena hampir setiap hari, Daud bisa bertemu dengan Tuhan di situ. Ingat bahwa karunia melayani, itu adalah karunia tindakan, bukan berkata-kata. Dan saya temukan ada begitu banyak orang yang pintar berkata-kata, nol dalam tindakan. Saya temukan ada banyak orang yang pintar berbicara, pintar berbantah, tapi nol di dalam pekerjaan. Hari ini Bapak Ibu kalau ingin melihat bahwa pelayanan kita bertumbuh, maka harus ada karunia tindakan ini. Karunia melayani ini. Ketika itu ada dalam satu gereja, ketika itu ada dalam satu komunitas, ketika itu ada dalam keluarga, ketika itu ada dalam bisnis kita, maka saya percaya pekerjaan bisnis kita, pelayanan kita akan berkembang, akan bertumbuh. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata begini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, orang yang banyak berkata-kata ini harus hafal ayat ini. Ya, dan orang yang mau melayani Tuhan, karena ini karunia tindakan, maka dia juga harus hafal ayat ini. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
tindakan kebenaran, perbuatan, dan dalam kebenaran itu, maka itu akan menjadi fondasi yang kuat, menjadi pilar. Pilar itu adalah soko guru yang menopang seluruh bangunan, sehingga bangunan itu tetap bisa utuh dan kokoh, dan tetap bisa menaungi orang-orang yang ada di bawahnya. Karunia melayani akan menolong, akan menopang, akan menjaga, akan melindungi mereka yang datang, sehingga mereka akan merasakan ketenangan, ketentraman. Bukan kata-kata. Mari mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Ketika kita melayani dengan segenap hati, karunia tindakan saya tadi katakan. Jadi orang yang suka melayani itu adalah karunia tindakan. Tidak asal ngomong, tapi bagaimana tindakan, bagaimana pekerjaannya bisa beres, bisa selesai, dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Hasilnya itu bisa dilihat oleh banyak orang. Atau menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Kalau bandingkan 1 Yohanes 3:18 dengan Yakobus 3 ayat 14-17. Kalau kita lihat topik daripada Yakobus 3, 14-17 ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kata-katanya penuh kasih, tapi tidak ada tindakan untuk menolong orang yang lapar itu. Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wow. Dengan jelas Alkitab katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus disertai perbuatan, bukan cuma perkataan iman. Tapi bagaimana kita menghidupi iman itu adalah karunia melayani. Dan karunia melayani ini adalah karunia yang harus difungsikan every day, setiap hari. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, karunia melayani adalah karunia yang harus dipakai, difungsikan setiap hari. Ya, suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua. Itu bukti bahwa Bapak Ibu dan saya punya karunia melayani. Haleluya. Amin. Makanya dikatakan satu ibu bisa melayani 10 anak, tapi belum tentu 10 anak bisa melayani satu orang ibu. Belum tentu. Dan itu kenyataan yang ada. Ya. Satu orang bisa melayani banyak orang, tapi belum tentu banyak orang bisa melayani satu orang. Tapi hari ini Bapak Ibu dengar bahwa karunia melayani adalah karunia yang harus difungsikan setiap hari. Harus dipakai setiap hari. Ketika Bapak Ibu pakai karunia ini, maka Bapak Ibu sedang masuk di dalam sistem kerajaan Allah. Model kerajaan Allah. Bapak Ibu sedang masuk di dalam rencana kerjanya Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa perkara-perkara ilahi, perkara-perkara supranatural akan menyertainya. Mungkin pelayanan ini tidak banyak dipuji oleh orang. Pelayanan ini adalah pelayanan mungkin yang di belakang layar. Tapi dia menopang seluruh bangunan. Alkitab katakan, bagi bagian-bagian tubuh yang tidak kelihatan harus diberikan penghormatan khusus. Dan karunia melayani harus dimiliki oleh semua orang percaya. Karena itu harus difungsikan setiap hari untuk menolong orang lain yang bermasalah, yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang teraniaya. Bahkan dalam bentuk biasa, kita melayani sebagai karyawan, melayani sebagai pegawai, melayani sebagai manajer, melayani sebagai sekretaris mungkin, melayani sebagai security mungkin, melayani bagian kebersihan, dan mungkin pelayanan pemeliharaan gedung. Tidak dipuji, saudara. Tidak dipuji. Itu pelayanan bentuk biasa. Dan tidak terkenal pelayanan seperti itu. Tapi kita pakai itu di dalam pelayanan. Karena tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Maka saudara, suatu waktu nanti, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam saudara dan saya. Amin. Dan karunia ini tidak mementingkan diri sendiri. Karunia ini adalah karunia tindakan. Bukan karunia berkata-kata. Haleluya.
Bapak Ibu kan gak mau terima seseorang hanya cuma untuk ngomong. Kecuali kalau memang pekerjaannya hanya cuma ngomong terus. Tapi kalau ngomong tanpa ada hasilnya juga, saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak akan mau juga menerima seseorang untuk kerja di tempat Bapak Ibu. Tapi karunia melayani adalah karunia tindakan dan bukan karunia kata-kata. Dan karunia ini harus dipakai setiap hari sehingga orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah saudara dan saya. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan, Anda berkata begini, hari ini aku sangat diberkati oleh Tuhan. Hari ini aku terima sesuatu dari Tuhan. Mari tulis di kolom komentar. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau karunia melayani, mempraktekkan karunia melayani. Puji Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pagi hari ini, kami mau terima karunia melayani. Karunia tindakan dan bukan hanya berkata-kata. Kami mau tolong mereka yang butuh pertolongan. Kami mau doakan mereka yang sakit. Kami mau tolong mereka yang miskin. Kami mau tolong mereka yang teraniaya. Kami mau melayani dimanapun kami berada, mungkin tidak dipuji. Kami tidak mau iri kepada orang yang diangkat tinggi, yang dipromosi, kami tidak mau iri. Tapi kami mau lakukan bagian kami. Ini karunia tindakan. Dan bukan karunia bukan cuma untuk berkata-kata. Ini adalah karunia harus dipraktekkan tiap hari. Sehingga orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan hamba berdoa, kebaikan, kemurahan Tuhan turun bagi umat-Mu. Mereka pagi hari ini umat Allah yang mengatakan, terima karunia melayani itu. Terima karunia melayani. Terima dalam namanya. Terima itu. Kekuatan kasih karunia Tuhan melimpah ke saudara. Kebaikan Tuhan mengikuti saudara. Dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan hamba berdoa pagi hari ini kepada Fafa. Berdoa